Berarti Company Podcast. Jaga karakter. Sekarang kita ada di suasana berbeda. Tepatnya tidak di studio. Hari ini jalan-jalan. Tim Berarti Company TV jalan-jalan. Tapi kita nggak lupa mau ngenalin Ayah Sarung di dia. Sarung naon? Ini sarung khusus Muay Thai dari United Gades Muay Thai. Gades itu Gang Desa. Tempatnya Pak Umuh. Deket saya juga. Jadi buat teman-teman yang minat untuk les privat dan les seperti biasa itu diskon 20% untuk bulan November dan Desember. Jangan lupa ini ya pelatihnya bersertifikat Asia Tenggara termuda. Pelatih termuda se-Asia Tenggara dan banyak lagi prestasinya. Keren. Saya perkenalkan dulu, ada Andre, ada Sam, juga ada Boim. Kita lagi di titik poin kilometer 88 Persib Bandung menuju Persib Bobotoh. Iya, jadi ini kilometer Bobotoh. Titik poin kilometer 88. Ya. Kenapa disebut titik poin? Biasanya gimana gitu? Ini tidak langsung ya menjadikan 88 itu adalah kilometer Bobotoh, di mana titik kumpulnya kawan-kawan Bobotoh yang dari luar Bandung. Gitu. Jadi ada sejarah, ada cerita yang sangat melekat di kawan-kawan Bobotoh perbatasan. Jadi pada tahun 2009 itu beberapa distrik dari luar kota, mungkin Tangerang, Jakarta, Bekasi, Bogor, Cikampek, Kerawang, Pamanukan, Subang, itu ketika mereka berangkat banyak kejadian. Nah, banyak kejadian, banyak permasalahan, banyak hadangan, dan itu semua kalau cek orang Sunda mah ampar-amparan. Bekasi kena di 17, kita mampir di 39. Nah, terus Cikampek kena di 42, di 52, itu ketemunya di 72. Nah, Jakarta kena dia mampir di 17, padahal di 17 itu rawan. Ya di kilometer 19 itu. Nah, terus begitupun dengan yang lain. Cikampek masuk, Kerawang masuk, itu kena di 82, 78 gitu. Dan akhirnya waktu terus berjalan, komunikasi semakin bagus, semakin solid antar distrik. Akhirnya titik yang teraman itu adalah rest area 88. Jadi kawan-kawan distrik waktu itu menyepakati 88 adalah titik pertemuan. Jadi tempatnya curhat kawan-kawan Bobotoh perbatasan. Tempat keluh kesah ya. Tempat keluh kesah. Jadi Tangerang kena kaca hareup di Cakung. Bekasi kena di 17. Cikarang masuk kena di 39 atau di 40. Kerawang masuk kena di 52, 57, 72. Terakhir itu ajang kami olahraga itu adanya di 82. Nah, ajang kami olahraga itu ada di 82. Gitu. Jadi setelah 82 ini aman. 88 itu terakhir, rest area terakhir kita menuju Bandung. Jadi kita bisa persiapan mengobati kawan-kawan yang luka, boleh dikatakan ya mempersiapkan lagi stamina, tenaga yang sudah habis terkuras di jalur untuk datang ke mendukung Persib Bandung di lapangan di stadion. Menurut Sam sendiri kilometer 88 teh gimana? Ya menurut saya kilometer 88 ya buat tempat silaturahmi juga buat Bobotoh yang khususnya yang di luar Bandung ya. Ya tempat keluh kesah dan ada juga tempat kalau dibilang nyari jodoh ya nyari jodoh. Saya baru tahu nyari jodoh. Banyak. Kayak emang berapa distrik yang ngumpul di sini kalau misal Persib mau main? Ratusan. Aduh. Demi Allah. Itu nggak kehitung. Ini berarti biru semua kalau Persib main. Nggak kebayang. Jadi saya pernah cerita dengan salah satu petinggi Persib. Kalau Bapak ingin tahu berapa jumlah Bobotoh yang ada dari luar kota, ayo Bapak datangi kilometer 88. Gitu. Jadi
mungkin bisa tahu semuanya ada di sini, mulai dari Bogor, Jakarta, Banten, Cilegon sampai Pantura sekalipun mereka kumpul di sini. Cari jodoh, silaturahmi juga. Biasanya kumpul di sini jam berapa? Udah stay di sini? Macam-macam. Kalau kita bicara Sumatera, kebetulan saya ketemu dengan Lampung, Palembang, Banten, Cilegon, itu bisa mereka sampai sini pagi. Lebih pagi, mereka bilang lebih baik karena tingkat ya kerusuhan, tingkat kecelakaan, tingkat itu mereka lebih minim. Karena mereka harus menghadapi beberapa titik yang harus mereka lewati, entah itu dari tol Tangerang, tol dalam kota, tol Cikampek. Jadi mereka mungkin lebih nyaman. Tergantung situasi, kondisi di perjalanan aja sih. Tapi biasanya kalau dari distrik saya, dari Tangerang berangkat jam 7-an paling telat itu. Jam 7-an sampai sini sekitar jam 12-an lah. Jam 11. Paling ini kalau emang perjalanan lancar ya jam 11 sudah sampai. Sampai sini. Iya, jam 11. Macet ya. Kalau nggak macet. Misalkan nih, itu kalau kumpul jam 11 itu main Persibnya yang jam berapa? Bisa mau malam mau sore udah pasti di sini. Enggak, jam 11-nya di sini. Iya. Mau sore atau malam? Iya. Keburu yang sore. Yang sore keburu sih. Paling nyampe. Keburu. Ini kalau misalkan ini dari Tangerang kan tadi bilang katanya banyak hambatan di jalan. Emang mereka tahu bis yang kita pakai? Apakah memang kita pasang atribut di bisnya atau gimana? Ya sebenarnya kita udah antisipasi ya dari awal sebelum perjalanan juga dari semalam lah. Ya emang awalnya nggak pakai atribut, ada sih sebagian yang masih bandel gitu. Yang pakai atribut masih ada sebagian, ya namanya banyak ya, kita nggak bisa ngasih ini semuanya. Yang bandel kadang ada, jadi kadang ada juga sih ya yang kalau dibilang mata-mata ya mata-mata, dia kadang tengah malam kayak gitu ke tempat ke sekre ngontrol. Kadang kita berangkat juga kan, kadang di sekre gitu kumpul berangkat. Jadi sebenarnya metode yang mereka lakukan, yang kita lakukan itu mereka lakukan gitu. Jadi kan strategi perangnya mungkin sama-sama kita pakai gitu. Jadi sebelum kita berangkat kita sudah turunkan intelijen untuk mengawasi jalur. Begitupun dengan mereka gitu ya. Entah itu mau pertandingan di Bandung, pertandingan di Kerawang, pertandingan di Bogor, biasanya saya selalu menurunkan tim pertama. Tim pertama itu tim motor, mungkin bisa 3, 4, 5 atau motor itu untuk mengawasi beberapa titik yang kita bilang itu adalah titiknya mereka. Jadi tim intelijen masuk, kita dapat laporan dari mereka, baru kita berjalan. Oke, kalau menurut Boyin sendiri, tempat ini tuh buat Boyin selama ini tour away ke Bandung tuh gimana? Banyak kenangan di sini ya. Kenangannya mungkin pernah dapat jodoh di sini dulu 2009 sebelum nikah. Oh terjadi. Oh karena itu terjadi. Jadi menang jodoh kan ya. Maaf buat istriku kalau nonton ya. Itu dulu. Untuk sekarang sih saya mah cinta istri saya sih. Ya itu banyak penuh histori di kilometer 88. Salah satunya itu. Kadang suka ada yang curhat seperti ini seperti itu dan curhat apa? Iya biasa curhat tentang percintaan lah, histori yang di jalan. Aing dipantek di dia, aing di dia. Sambil kita kontek-kontekan. Kadang teman-teman dari Bekasi kan ada yang telat datang. Kita udah pernah jalan tapi mereka baru masuk tol. Hati-hati di kilometer 42 atau di kilometer seberapa tuh banyak anak-anak yang mau ngelempar batu. Kadang ada gitu kan, sebelum mereka jalan kan harus antisipasi dulu. Kilometer 42 kita harus benar-benar liatin jalan nih, antisipasi ya benar memang ada. Ini melebihi strategi militer ya? Ada intelijen, ada strategi, ada penyerangan. Ini jadi gini teh. Ini mungkin kenapa teman-teman luar kota itu solid ya. Secara komunikasi itu dibangun dengan sendirinya karena kita mempunyai luka yang sama gitu ya. Tapi ketika kita terluka, mungkin yang lain pun merasakan gitu ya. Saya pernah ada satu cerita ketika kita lawan Persija, kita sudah berkomunikasi dari awal di sini. Kita sepakat untuk kepulangan kumpul di 88 seberang sana. Ya. Itu komando waktu itu kita ambil alih, semua berangkat
dari 88 arah pulang itu serentak. Sampai kita memacetkan tol kurang lebih sekian kilo lah Di gitu ya. perbatasan Karena Karawang. info terakhir Ripal tuh sudah turun ke tol. Gitu kan. Itu mungkin satu pengalaman ya Kak, kalau saya bicara. Nah, terus waktu terjadi tahun berapa saya lupa. Waktu Persija Ripal itu sampai tembus di kilometer 66 Cikampek. Hah? 66. 66. Itu kita sudah tunggu di sini. Sampai saya menginstruksikan tidak ada yang berangkat ke lapangan, ke stadion. Ya kita hadang mereka dari sini. Jadi nggak ada cerita mereka tembus ke Bandung. Ya, apapun yang terjadi. Sampai nggak tahu mungkin ada komunikasi dari pihak Jasa Marga terhadap pihak keamanan. Akhirnya kita dipaksa mundur dari sini untuk melanjutkan perjalanan. Oke, kita Nah, maaf Bu, kita sambung tadi tuh yang Persija sampai ya. supporter sampai ke 66. Ya. Kebetulan korbannya bis Peking Tangerang ya. Banyak itu banyak. Tapi saya dengar Sam ngomong-ngomong pernah masuk ke bisnya The Jackmania atau Persija. Kalau masuk enggak. Tapi- Pintunya doang sampai pintunya Oh, doang. ngapain tuh sampai bentuk? Ya emang terpaksa Bu. Ah. Terpaksa. Emang bilang jadi ya jaga diri gitu. Jadi awalnya pemberakan pas tahun berapa sih? Pas 2012 anak apa ya? supporter tetangga 2012 apa 2013 saya lupa. ya, sekitar tahun itulah kita berangkat. Waktu itu emang kebetulan kesiangan. Kita berangkat 4 bus waktu itu lawan Persija. Kebetulan yang ditumpangi bus saya 1 bus telat karena nunggu beberapa orang yang belum datang, ya kan? Itu di mana posisi? Posisi di Sekre waktu itu yang 3 bus sudah berangkat Bu. Emang udah berangkat yang 3 bus. Nah setelah di perjalanan ketemulah, kalau nggak salah di tol Halim ketemu 1 bus. Dia pakai atribut. Kebetulan kita juga banyak yang pakai atribut. Kita 12 nggak bis nge. dia, 14 bis dia berangkat waktu itu. Ini cuma 1 bus. Kata anak-anak, The Jack katanya. Mana? Bukan itu katanya. Ah wisata itu mah The Jack. Kemik. The Jack itu mah katanya. Mah pas dilihat, iya benar. Dia ngelihat kita. Emang ada yang pakai atribut langsung. Nah di situ mereka pada ngeluarin senjata. Udah segala macam lah dikeluarin di Oke, bus. tapi itu bukan di kilometer 88. Bukan. Kalau di kilometer Dalam 88 sendiriin, kalau di sini itu kalau misalkan di setiap Persib main home itu bisa dihitung nggak kira-kira bisnya ada berapa di sini? Mungkin kurang lebih ya susah sih dihitung. Sampai saya dengar keamanan security di sini. Hah? Setiap Persib main di Bandung saya kewalahan ngatur parkir di sini. Oke. Karena selalu penumpukan bis, ratusan bis numpuk di mana parkiran bus sih. Sampai ini kan ditutup nih. Dulu kan di sini pada parkir ini di sini kenapa semua. sejarah ini brigade ini dipasang? Oke. Ini gara-gara Boboto. Bikin macet. Jadi ketika Boboto sudah masuk dari luar kota, ini akan full semua. Jadi kendaraan umum yang lain nggak bisa masuk. Ini sejarahnya itu. Jadi takut nggak ada usah pergeseran di tanah. Oke, jadi nggak usah janjian, nggak usah apa, berangkat ketemu di sini. Pasti ketemu di sini. Oke, mau pertandingan ramai mau nggak ramai ketemu di sini. Pasti ketemu di sini. Dan pasti banyak. Pasti banyak. Tapi tukang parkir gede bati. Mungkin tukang parkir ya tidak mengut biaya di sini. Tapi seikhlasnya aja. Oh ngasih ya. Ya gede bati lah. Iya. Sarwa Boboto. Oh Sarwa Boboto. Oke. Kadang kalau dikasih uang tuh, udah nggak usah, sok jalan aja gitu. Kadang hayang anjing. Berarti di dia setiap Persib main ribuan orang. Ribuan. Dan pas gigi nepi ka ditu ka ruas jalan tol. Sampai Jadi jalan layang. dari Payo, DPO. masuk dari kita masuk itu sampai ujung tol sana itu full. Nepi JPO gitu. Ya, ada jalan layang kan di sana Sampai ya. jalan layang itu full. Mungkin berkah juga ya buat yang Pedagang di di sini sini, ya. pedagang di sini, pengelola di sini dengan adanya bobotoh yang nonton barengan gitu ya. Jadi gini, dulu nih warung ini sepi, cerita belum ada Boboto. Tapi dengan masuknya kawan-kawan, mereka malah senang. Oke. Gitu. Jadi yang kalau kita balik ke sini nih yang mereka tanyakan kapan Irhai Persib main. Sepi Boboto Tapi mah. aya we gitu. udah remaji mah. Jadi meureun. bahasa itu Oh ayo Iya, mungkin udah remaji mah. Sampai si Akang itu kita di kanan sana. karakter. Naon, Iya, si Akang itu tadi pas ditanya. Jadi salah di dia nu menang jodoh teh.
Banyak lah, tidak bisa dihitung. Baik, itu sama nang. Jadi bukan hanya pertukaran apa ya? Sudah pamajikan. Henteu sanjan boga pamajikan Sam. Bisi we nya. Kayak orang versi break main orang ka KM 88 aja. Jadi sebenarnya iya itu adalah bagian daripada apa dinamika apa bukan dinamika apa nih cerita 88 itu. Waduh banyak. Pertukaran minuman. Jadi anu ditukang teh mobil orang. Oke. Gingseng mana gingseng? Di mana tak? Masih kena di mana, Pak? Anu ditunggu naon? Lain orang. Oh, oke. Gingseng mah. Kasih galonan. Mau galonan bener? Jadi hasilnya sampai saya satu mobil pribadi itu full gingseng. Oke, kayaknya saya berarti mau menyambungkan dengan yang di stadion. Iya. Nu di luar kota, mun di stadion datang tinggal sarare dan di dinya nya nu mawana. Lain. Saya ingat omongan almarhum keur di Kuningan harita. Anjing karakter pisan maneh. Iya karakter mah. Bobotoh. Viking baheula mah ngomongna. Iya karakter. Jadi datang anjing semabok ke Kuningan harita Persib uji coba. Geus ngleang geus ngeunah we pokona namanya. Nah, bukan saya meracuni kawan-kawan di sini. Urang mah usaha ongko. Kela. Iya. Kela. Urang mah sugante gratis di dieu. Bawa 20 galon, 15 galon gratis mah tukar bandar. Oh, disagangkeun. Iya. Melibu saliteran. Tadi ngomongna pertukaran. Kalau Enggak, jadi ada yang bawa intisari, ada yang bawa merah, ada yang bawa putih. Cuma saya bawa sendiri. Tapi kadang debarter oke sih. Beda sorangan gitu. Kadang mereka bosan minum intisari, kadang bosan minum anggur merah. nah, tuin mana disebutkan merekna. Oh iya, hampura aduh. Merah putih, aduh. Kan teu mayar ka urang eta endorse. Si merah dan si hitam. Si merah si hitam, merah hitam putih dah. Aduh. Iya. Memang kan banyaknya anu nyampe Bandung teh sarare gitu. Ya. Oh, oke. Jadi saya paham ini di sini. Bukan hanya sare sebenarnya mah. Apa? Anu nyen rusuh nyen naon ge eta. Gara-garana. Tapi ini ya kesolidannya itu tanpa komando berarti. Terbangun dengan sendirinya. Terbangun dengan sendirinya. Ini kira-kira ngumpul di dia teh geus sabaraha tahun? 2009 sekarang 2009, 2020 hampir 12-13 tahunan ya. Sabaraha tahun? 12-13 tahunan. 12-13 tahun. Wow. Cipularang dibuka tahun 2005 untuk salahnya. Iya. 2005. Pembangunan kan ke 2002. Dibukanya 2005. 2009 kita biasa nama aliwat puncak dah hari tamu. Oh iya. Tapi biasa nama sebelum 2000 berapa tadi? 13-an lah. 2013-an. Berarti sebelum 2013 mah ngalewat we tanpa ini ke sini. Oh sebelum 2009 kali ya. Ya kan pertama kan kita ngumpul di sini 2009. Udah 13 tahun kita di sini, 13 tahunan. 2008 enak 2020. 11 tahun. 11 tahun ya. Salah hitung berarti. Bener. Enggak 11 tahun di dia. Tah itu teh Pak obrol-obrol gitu di stadion teh. Enggak di kilometer 88 atau emang pada ngelihat bobotoh belok atau gimana? Naluri meureun ya eta mah meureun. Wah, berat. Soalnya tiap pertandingan berangkat ke stadion, kadang kan saya juga dulu pernah lewat, kayaknya nggak apa sih, ada yang kurang gitu kalau nggak berhenti di KM 88. Jadi ceritanya gini teh, ini kan kebiasaan ketika kita anggaplah dari pertandingan home kita di Bandung itu ada berapa? Anggaplah 10 kali kita mampir. Jadi ketika bukan suasana pertandingan pun, saya ada acara keluarga nih. Jadi bukannya yang saya lirik bukannya rest area 52, 42, 72. Yang saya lihat adalah 88 aja 88 kita mampir. Jadi acara umum pun bukan acara Persib, kita selalu mampir. Jadi apa yang mereka pertanyakan ke kami itu, kira Persib main. Gitu. Sudah kenal. Oke, jadi memang dari tadi kita kan langsung to the point. Bobotoh hayang nanya meureunna aya naon sih teh Mia bahas kilometer 88. Nah, kilometer 88 itu teman-teman titik poin di mana teman-teman dari perbatasan, teman-teman dari luar kota itu ngumpul di sini. Jadi mereka kalau udah ngumpul di sini ke nonton Persib itu barengan. Ya. Jadi barengan jadi semi konvoy lah ya tanpa dikomandoin tapi jadi konvoy akhirnya gitu. Cik, saya nanya di sisi lain, ai supir bus kumaha? Udah biasa juga? Dawuh kapok. Sakit rusak busna. Oke. Ai supir bus mah amun ya kalau saya pribadi sih ngerasa dosa sama supir bus sama yang punya bus sering ngebohongin.
Kumaha gitu. Mun nyewa teh Aman. ditanya mau kemana? Wisata. Terus Isuk-isuk teh geus nepi ka ieu. Nah, ieu rek wisata apa rek aja bola aja mau nonton bola katanya. Nonton bola, Pak. Aduh, katanya, telepon bos saya dulu aja semua. Kita teh 4 bus. 3 bus. Bus eksekutif lah eta meudang teh urang. Tapi aman kan digantian bus pupus. Iya tanggung jawab da bobotoh. Nah, bobotoh mah tanggung jawab Iya. pasti gantian ya. Geus telepon da beres langsung. Tanda tangan di atas materai perjanjian beres mangkat alhamdulillah. Da enak. Itu kan dosana mah sih ngabohongan ngeboga bus jeung supir bus we tanda pokona. tangan di atas meterai menyatakan Kalau ada Jadi, kerusakan. paling. Ada kerusakan, terjadi apa-apa di jalan gitu. Contohnya pas lawan itulah tim tetangga, ya kan. Waktu itu kita ya seluruh kaca pecah semua dan digantilah. Alhamdulillah dalam jangka waktu dia ngasih waktu 1 bulan waktu itu. Kebetulan si bus itu yang punya bus. Ya, kalau itu Pak Sam, kalau yang dari seberang dari Sumatera kayak gitu, yang kan ada Lampung tuh. ya Lampung, Metro Sumatera. Lampung ya. Lampung kan suka pada berangkat itu, pada pada di sini juga. Sama di sini. Suka Kadang ketemu anak Lampung waktu sini. itu sering kontek-kontekan juga sih. Jadi Jadi kalau sebelum dia masuk tol Merak sama kita dia nanya, Hah? udah berangkat atau belum ya? Biasanya sih malam dia nyampe sini. Nah dari Merak itu pagi biasanya dia subuh. Oke. Dia kontak. Kalau kita kan dari malam pun udah pada di Seke, udah pada kumpul sebagian. Nggak pulang, biar besok gak kesiangan. Nah, Karena jam banyak kan picking. gitu. Yang pasti Karena banyak jamnya yang kumpul di picking. Seke gitu. Jamnya Persib. Kalau Sumatera mana lagi sih selain Lampung? Yang Palembang saya suka pernah ketemu satu mobil pribadi. picking Palembang? Picking Palembang ya kebanyakan sih satu bis waktu itu Lampung ya. Lampung pernah satu bis metro. Terus mana lagi ya? Mungkin itu. Saya pernah dengar di tahun 2018 katanya ada yang meninggal di kilometer 88. Kalian susah pulang jadi mencekam dulu katanya. Sempat gak? Sebenarnya bukan di sini ya. Di sebelah mana? Kejadian Di seberang, waktu- di seberang. Enggak. Belum pernah dengar kayaknya 2018 ada yang meninggal di KM 88. 88 meninggal. Enggak. Belum pernah dengar. Gosip berarti ya. Gosip Iya, doang gosip. kali Saya itu. kaget malah tuh. Masa? Iya, Tuh, Tehmi kan dapat info soalnya. dari enggak, Tehmi dapat info dari mana tuh? Oh bukan. Jadi 2018 tuh pas zaman hari enggak. Pas zaman hari enggak. Kalian mau pulang nggak bisa pulang di sini kecegat enggak. Jadi itu kan gosip yang bukan gosip sebenarnya, info yang beredar itu kan melalui media WhatsApp dan lain-lain itu sangat kencang ya. Oke. Kita dihadang. Itu karena kawan-kawan itu solid. Yang saya bilang kita pulang serentak, apapun yang terjadi itu harus kita lawan. Gitu. Siapa yang menghadang kita lawan. Gitu. Jadi alhamdulillah sampai sampai rumah ya aman. Jadi bahasa aman tuh yang penting saya berpikir anak-anak tuh selamat. Oke. Ya kalau kaca apa itu mah Gus. Udah biasa itu. Biasa. Udah Yang nggak usah penting fisik dipikirin. dijaga Ya. gitu ya. Yang penting fisik dijaga. Yang penting anak-anak dulu aja selamat gitu. Oke. Oh, kaliannya nggak selamat nggak apa-apa. Jangan, tetap harus selamat. Tapi yang utama sih kita ya Tanggung jawab ke orang tuanya. karena kita sebagian dari kita koordinator itu ya harus ngutamain yang anak-anak yang yang lain gitu. Jadi orang lain mau ambe anu dibawa ke urang jelema Oke. gitu. Tayu kumacarana jelema Ari, selamat tapi ka imah gitu. Yang tur di kota kalian masing-masing itu paling muda umur berapa? Wah, bayi aja ada. Bayi. Moncos aja tuh. Sih dilempar-lemparin. Ya. Jadi nontonnya tuh dia ngeliat apa pertandingan. Ketika oke. pertandingan big match yang membahayakan di jalan, wayahnya nggak boleh ikut tuh si bayi atau yang bawa perempuan atau gimana gitu, karena tidak menutup kemungkinan setiap pulang kita ya pasti sih Tapi seperti aya itu. kekeh. Iya, tapi kadang ada keke. Aya Ada nu banyak. Iya mah. Ada yang keras kepala kadang bayi 4 bulan tuh kemarin anggota verifikasi Moncos dibawa ke stadion di Jalak Harupat. Aduh, bayi 4 bulan. Kira Coba cerita lah mau bayi mah. Tuh. di Bekasi berarti berangkat jam seberapa mau orang 4 bulan. Pagi dia kemarin cerita jam 8 sampai Standar lah. bukan saya marahin sih, saya cuman bilang ke orang tuanya, kasihan ini bayi kenapa diajak-ajak, lu mau pamer atau gimana gitu, mau apa sih ya kasarnya, mau menunjukkan oh iya mah bayi apa hooligan atau bayi Persib atau gimana Bayi kan Vicky. itu
yang sangat disayangin kan itu imun bayi kan masih sangat Iya, rentan iya. penyakit atau gimana ya Iya, itu. iya, angin. Ghost Makanya day. itu sangat disayangkan. Tadi saya mau beralih ke pertanyaan tadi. Kalian itu kalau misalkan lawan Persija punya strategi sendiri atau dipukul rata setiap sama Beda. lawan-lawan yang lain? Setiap distrik beda. Karena kan tingkat kesulitan, tingkat Saya berasa hadangan ngomong beda. sama tentara ya, sama polisi militer gitu, tingkat kesulitan. Jadi gini, kan jiwa saya kebetulan jiwa tentara, jiwa korsa. Jadi strategi. Jadi tingkat kesulitan dari 52 korwil yang ada di Bekasi, itu tingkat kesulitannya berbeda. Oke. Kalau Bekasi kan kita pecah 4. Jadi jalur selatan, jalur utara, jalur barat dan jalur timur. Ini yang paling sulit itu jalur barat dan jalur utara. Karena mereka harus menghadapi beberapa hadangan dari rival gitu. Jadi kita nggak akan bisa ketemu di Bekasi di 4 titik ini. Tetap kita ketemu di 88. Nah, pernah ada satu kejadian itu mungkin sangat dramatis buat saya dan kawan-kawan Korwil ya. Dari jalur selatan mereka berangkat aman masuk, tapi di 82 mereka dapat hadangan. Waktu itu salah satu anggota saya terkena batu yang cukup besar, tembus sampai kena ke sini. Dia pingsan sampai kita cari pengobatan pertama di sini hanya ya mungkin betadin kayak gitu ya. Itu baru bisa dapat penanganan pertama di Rumah Sakit Bandung. Angkatan Udara tuh apa ya? Sartikasi. Angkatan Udara yang arah mau ke Soreang, ke Gebela yang sebelah kanan. Sulaiman. Rumah sakit Sulaiman. Penanganan pertama di Sulaiman. Sulaiman nyerah angkat tangan karena ini harus dioperasi karena ada gumpalan darah. Dibawa ke dirujuk ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Nah, itu saya baru dapat laporan setelah saya masuk di tribun. Jadi posisi saya lagi jadi komando, saya ditoel, Pak, anak Cikarang Selatan ada yang masuk Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, harus dioperasi hari ini juga. Saya kaget langsung drop. Saya turun dari tribun, saya langsung ke Rumah Sakit Hasan Sadikin. Ditinggalin pertandingan? Saya harus menandatangani biaya operasi kurang lebih sekitar 4 atau berapa puluh juta ya. Waktu itu 30 apa 40 juta. Ya. Nah, kita panik. Dalam kondisi panik kita telepon orang tuanya pun kaget dan akhirnya kita tanda tangan surat itu gitu. Tapi alhamdulillah selamat walaupun ya mungkin ya sudah lama ya. Gumpalan darah dia dibeset otaknya gini kulitnya dibagi 2 gitu untuk mengeluarkan darah dan itu memang terjadi gitu. Ya bagian daripada cerita dinamika apa yang ada di luar kota. Itu yang memang harus kita hadapi, bukan hanya kaca, bukan hanya yang kena kebacok, bukan hanya kena ini gitu, masuk rumah sakit pun ya pernah kita hadapi gitu. Karena memang harus kita hadapi. Gitu. Saya hanya mendengar kilometer 88 saja secara garis besar gitu. Detailnya baru seperti ini kaget orang anjir. Kalian teh gitu ya. Jadi saya pribadi sih yang sama anak-anaknya juga KM 88 itu sebagai pengganti Jambore Jabodetabek yang sudah vakum banget. Anggap aja ya mayoritas kan di sini banyak kan picking juga gitu. Ya bobotoh lain juga ada banyak. Tapi saya anggap di 88 ya pengganti Jambore karena udah beberapa tahun sangat ya lama banget Jambore itu udah tidak aktif lagi. Dari dulu juga kita nunggu-nunggu sih. Padahal, siapa yang ada yang ngegerakin gitu. Tapi ini Jambore di Jion di tempat ke mana mah asa kumaha mendingan di dieu we nya versi main mayar henteu ya. Minuman aya, jodoh mana. Persiapan gelutnya, strategi perangnya, urang nu liurna ya strategi mengintai intelijen ya Allah gitu segini ya kalian. Ya, jadi ya itulah kalau sebenarnya tur Bandung itu nggak berat. Yang berat hanya hadangan-hadangan kecil buat kami ya. Yang justru yang berat itu tur kayak semacam saya sebenarnya nggak mau Persib itu main di Bekasi.
itu akan jadi beban buat saya. Riwahnya. Bukan saya lagi berpikir menyelamatkan anggota saya buat harus strategi, saya juga harus menyelamatkan kawan-kawan yang dari luar Bekasi. Begitupun bukan perizinan, koordinasi dengan keamanan pula kan kayak gitu. Jadi sampai ada satu mobil dikhususkan kalau kita main di dalam Bekasi ataupun di Kerawang ataupun di Bogor, itu satu mobil saya khusus untuk senjata. Oh. Jadi saya punya strategi depan full senjata, belakang full senjata. Jadi ketika benturan terjadi, anak-anak tuh sudah tahu mobil mana yang ada itu. Gitu. Jadi itu sudah sangat matang. Korlap membicarakan itu untuk pemberangkatan misalkan ke Bogor. Rekor kita kepulangan Kerawang Bekasi itu sampai base camp itu Cibarusa waktu itu ya masih di Cibarusa jam 4 subuh deh. Selesai Bandung udah pada pertandingan tuh tidur, jam yang berapa udah pada itu? tidur, saya baru nyampe jam 4 subuh. Hadangan benturan di mana-mana. Gitu. Dre, demi apa sih? Nah. Persib? Heulah. Arek demi naon atuh? Demi kebanggaan. Demi lalajo Persib. Aduh, pride deh. Tak bisa ngomong orang. Hampir sama sih strategi mah. Iya. Kalau pemberangkatan mah hampir sama. Cuman dari beda hadangan gitu kan. Hadangan kadang kan ada yang cuman yang hadang nimpuk hilang gitu. Lempar jumroh. Lempar jumroh. Demi Persib sampai segitunya ya. Kalau di Bandung sendiri ya, Dre, kalau di Bandung sendiri kan cuma ngeluarin buat tiket palingnya bensin mah udah biasa. Iya mah nyampe nanya hayang apa gitu saya. Kos yang kalian keluarkan satu kali away. Satu kali home ya ke Bandung. Iya, tapi kan away ya dari sini Kita away. sih Gitu. matok. Tergantung biaya bus juga ya. Kadang waktu dulu sih cuman 120 ya. 128. 120.000. Oh bukan. Duit sendiri yang keluar. Oh, Kan tadi duit pribadi. Oh. Duit pribadi. Sam bisa keluar duit berapa, Andre keluar duit berapa, Boin bisa keluar duit berapa. Ya kalau itu sih tergantung Jutaan. kan. Tergantung bus Jutaan? pecah kan. Jutaan? Iya. Tergantung bus pecah sih gitu. Kadang kita Ya, minta bisa udunan jutaan, gitu. bisa ratusan lah. Ratusan sih paling saya kalau saya ratusan sih paling 500.000 kali Mana habis. mah tarana jajanan barudak itu. Suka jajan gingseng sih jajannya anak-anak jajan apa tuh? Sukanya gingseng dikasih ini gak mah. Kadang pengeluaran terbanyak sih kalau ada Kejadian. kejadian. Oke. Kadang kan kita minta udunan ke para Koril-koril, yang ikut tur lah gitu. Jadi semua udunan. kekurangannya tanggung jawab ketua gitu. Ya paling kekurangan mah tanggung jawab panitia tuh. Gitu. Bahaya itulah ada ketua mah menang jodoh. Nah, tadi kita ngobrolin keberangkatan, sekarang kepulangannya. Biasanya kalau pulang itu ngumpul lagi atau langsung masing-masing? Tapi ada komunikasi dulu atau gimana biasanya? Itu 88 seberang. Seberang sana itu. Dia di situ. area juga ke 88. Rest area juga. Jadi kita titik kumpul di situ. Sambil kita mencari info. Evaluasi? Hah? Evaluasi atau Enggak evaluasi, kita hanya menerima info dari kawan-kawan yang tidak berangkat. Gimana jalur. Nunggu info dari yang pada dia. Jadi kalau berangkat misalkan masih rame nih, kita tahan. Gitu kan? Masih rame nih, kita tahan. Udah aman, baru kita jalan. Bukannya Gitu. kita takut, bukan. Jadi bagian dari strategi juga. bukannya kita takut tapi bis? Ya, bagian dari strategi juga. Berarti kalau misalkan berangkat kita bareng di sini, jumlahnya sama pulang bareng di kilometer sana sama nggak? Beda, Bu. Beda. Oh, beda. Mungkin kalau yang pribadi untuk pulang biasa distrik itu buat siasat juga, buat strategi juga. Dia Putri, jalan duluan. anak-anak naikkan ke mobil pribadi, itu langsung berangkat duluan. Jadi yang di bis, yang di travel itu adalah pasukan yang Biasanya buat nyari info Iya. juga. Info jalur sih biasanya. Info Kalau yang- intelijen dulu. Intelijen deui. Buat lihat kondisi jalur pulang juga sih yang biasa yang naik mobil pribadi mah biasanya. Oh itu. Kadang pulang juga kita suka dijemput sama beberapa teman-teman yang bawa motor. di pintu tol. Iya, di pintu tol. Mereka sudah nunggu kita di pintu tol. Ketika kita keluar tol, baru mereka ngawal kita depan belakang.
Takut ada yang tidak diinginkan ketika dia menghadang dari depan, motor yang belakang ngejar mereka gitu. Berarti titik aman dari sana itu di kilometer 88 dan titik aman dari Bandung juga di kilometer seberang 88 Ini juga. awal dong. Kalau kepulangan awal. Oh, awal. Titik awal kita untuk kepulangan. Nah, titik kepulangan itu 88 itu menjadi titik awal. Oke, nggak, saya agak sedikit setelah ngobrol ini saya agak sedikit gimana gitu ya dengan pengorbanan kalian yang begini gitu. Saya mah rada RAW gitu. Kita mah bener. Saya pengorbanan saya nonton Persib gitu dari dulu sama Mang Ai barengan Viking masih kecil cuma segitu, mendengar kalian sampai sebegini saya sudah rada marahnya gitu. Nyawa, duit, tenaga, waktu ya. Iya. Demi sebuah nama. Hese geus kahatean mah Bu. Beura. Pastina. Cinta itu Geus mengalahkan kahatean mah logika hese. teh. Iya. Keluarkan nih. Cinta mengalahkan logika. Kadang sok aya nu balik tuh isukna teh geus meunang SP. Banyak cerita, banyak. Geus lain hiji dua nu Jadi, kitu teh. jadi bukan aja iya. Persib. Ya, cerita awal ke Sleman tuh versi Jalan Sleman ketemu tuh di Stadion Mangguwarjo. Itu pas pulang saya langsung pecat kerja. Itu posisi lagi kerja. Tapi saya nonton di sana. Maaf ya, saya mah nggak. Si Acu jonggol sarua tanya. Pecat Dan si Acu mah teu gawe-gawe kan kalian. Lain keur gawe sarua tur ka masih tuh. Malaysia. Ke Malaysia. Balik gawe langsung dipecat. Tapi dia nganggur. Si Acu tah. Ya Allah. Jadi ada quote Mang Ai, jika menghitung untung rugi, dukungan tak murni lagi. Menurut kalian itu? Itu benar karakter. Jadi karakter supporter ya bobotoh ya harus seperti itu. Jadi saya juga tidak pernah bicara materi. Saya uang yang pernah saya keluarkan berapa, pengorbanan apa yang pernah saya berikan. Itu udah tidak pernah saya ceritakan. Tapi kalau sama aman tadi pecat-pecat bosnya si Enen itu. Alhamdulillah. Teu. Tapi kamari pas Covid kena sih. Kena naon? Karena kopi. Karena Covid lain karena Persib lain ya. Oh, karena Covid. Kalau karena sama maaf ya, kalau karena Covid saya oke benang. Dagang Lain karena murai. Persib. Geus apal dah atuh da di pagawean mah kita ge da. Atasan saya ge adalah budak Persija gitu. Oh, oke. Oke. Sudah. Tapi tenanan di kantor. Alhamdulillah, Alhamdulillah. biasa wae. Kerugian kerugian materi paling besar lah dari Andre sama Boyin. Andre. Oh, saya dulu. Ayo, sok. Ya sebenarnya mah kalau kita bicara paling besar itu saya bilang imbang ya. Malah kita pulang dari Palembang waktu itu kita yang nggak pernah tersentuh satu batu pun. Bekasi. Ya, karena strategi yang sudah kita terapkan di Merak itu tidak dilakukan. Kawan-kawan malah masuk ke JOR waktu itu ya. Nah, kalau bicara mungkin saya dari Bekasi kerugian terbesar, ya saya pikir apa sih ya, rumah sakit mungkin itu 40 juta, kalau bis mah 1 juta, 2 juta, 4, 5 juta udah biasa. Jadi 5 juta, 6 juta, itu mah udah biasa lah. Yang terbesar mungkin itu biaya rumah sakit, sampai orang tuanya tuh menggadaikan rumah. Nah, support kita ya karena support bobotoh, support receh gitu kan. Tidak bisa support total anak itu sampai sembuh gitu. Jadi tetap support orang tua. Ya mungkin ya kurang lebih sekitar kita bisa support 8 atau 7 juta waktu itu. Tapi kan tetap kekurangannya ya tetap orang tua. Karena sampai orang tuanya itu menggadaikan rumah waktu itu. Oke. Ya. Oke, kalau dari Tangerang Sam sendiri Dari Tangerang ya paling parah itu ya pas lawan Persija yang kena di tol itu ya? supporternya di tol, ketemu di tol sama di tol. kita. Ya emang terkepung semua, kaca depan, kaca belakang, samping udah habis dah semua, sekitar kalau waktu itu kalau nggak salah 12,5 juta lah. Iya, depan Itu. yang paling parah itu. Iya. Depan sendiri 4 juta. 12,5 juta. Ya alhamdulillah. Ada beberapa anak-anak udunan dan kebetulan juga dari pusat juga ngasih sih. Waktu itu kita ada support dari pusat, ngasih, kebantu juga. Alhamdulillah waktu itu. Dan sisanya dari anak-anak udunan. Mungkin yang parah itu sih. Ya paling
Kalau sekre mah udah nggak kehitung lah. Tempat-tempat sekre gitu udah nggak kehitung kaca sekre pecah tiap sebulan sekali udah nggak kehitung dah. Udah nggak kehitung. Ya. Boin? Kerugian terbesar sih ya itu sih pekerjaan dulu. Kalau kerugian anak-anak kaca pecah ketika pulang nonton Piala Presiden yang Persib juara di GBK tuh, kadang pulang kan 1, 2 Tiger tuh mobil Kopaja kalau ini mah pecah kaca. Itu nggak terlalu besar sih, hanya ratusan ribu. Itu kerugian terbesar saya. Kerja. Nonton Persib seminggu lagi mau pengangkatan karyawan tetap, saya diberhentikan. Ketika teman-teman yang masuk kerja bareng, kunaon sia eureun jadi karyawan tetap, saya teh nepi ayeuna ieu menang pasangan kieu ya kumaha tuh. Tapi di balik hikmah semua itu saya punya usaha sendiri, lebih bebas nonton Persib kesana sini. Nah, itu cara Allah untuk mematikan dari hati yang salah. Amin. Kirain, Iya. nyesal tuh kalau warga we. Tidak menyesal sama sekali karena mun digawe ketika saya penonton Persib away atau home, saya terikat sama pekerjaan. Oke. Kan gitu. Dan gajinya lebih gede ya. Gajinya lebih gede ini. Usaha sorangan. Usaha sorangan. Kita mau ke Bali kemarin ke Bali sebulan 4 kali ke Bali. Nonton Persib. Gila sih Boin ya. Tapi nggak sepayung Harus lagi. bawa WT ke Bali teh. Pertanyaan terakhir. Andaikan kilometer 88 nggak ada, apa yang kalian bertiga lakukan? Ya mungkin akan menjadi satu cerita ya, di mana perjalanan hidup nanti mungkin ya akan jadi apa sih namanya? Bukan misteri, apa namanya? Buat cerita buat anak Sejarah. cucu kita. Sejarah gitu. Jadi akan ada satu cerita 88 dulu seperti apa gitu. Mempersatukan kami, mempertemukan kita yang tadinya tidak kenal jadi kenal. Mungkin ya semuanya di sini. Sam? Ya jadi sejarah yang ada manis pahitnya juga sih, ya banyak cerita lah dari bus pemberangkatan, bus mogok dibantu sama kawan-kawan distrik lain. Saat bus, ya sering lah saya kejadian bus mogok jam main sore, ya kan. Bus mogok kan kadang yang lewat banyak dari Bekasi, Bogor. Kadang kita separuh masukin Jadi kadang-kadang. Dibantulah Oke, 5, kadang 10. Yang penting nyampe stadion dulu. Yang penting anak-anak Aman dulu. aman, Balik nyampe gampang, stadion nonton. Mangke. Pulang mah gimana nanti gitu. Ada penting Jadi, nyampe heula. yang penting nyampe dulu aja gitu. Intinya ya mudah-mudahan sih jangan sampai nggak ada, 88 tetap ada gitu. Sampai ya kalau umur saya nggak ada pun ya para generasi 88 tetap tetap menikmati di 88 gitu. Keluh kesahnya gitu. Oke, Boy. Kalau 88 nggak ada ya sangat disayangkan sih. Jadi saya nggak bisa jual gingseng lagi di sini. Jadi si Boy teh tadi ngomong usaha teh dagang gitu. Enggak, Bu. Bukan ini. Bekasi mah cuma rata-rata ini. gitu. Jadi itu mah cuma Ciri khas. sekedar ini goyonan. Ya memang sangat disayangkan sih kalau 88 nggak ada. Tapi mungkin ya next ke depannya kalau memang nggak ada, mungkin teman-teman bobotoh dari luar kota mencari peristirahatan yang nyaman setelah 88 nggak ada. Mungkin 72 atau mungkin Nggak ada lagi sana. Del aja mau bikin lagi daerah sana yang lebih dekat sama Bandung, mungkin seperti itu. Kan kita nggak tahu ke depan seperti apa. Oke. Jadi memang Tetap kudu aya sih. Tetap Tetap harus ada. Ganti jambore aja saya. Kita demo. Kalau nggak ada kita demo. Oke. Demona kan di subnya. Iya. Jadi sebenarnya banyak pelajaran yang saya petik dari obrolan kita hari ini. Jadi untuk bobotoh nu di Karotama perjuangannya masih seujung kukunya. Iya. Ini saya ngelihat kalian salut, saya aja nggak segitunya gitu. Kalian sampai sebegininya, hatur nuhun. Bener-bener si Persib itu satu nama berjuta cerita dan ini ceritanya. Kilometer 88 bukan hanya tempat peristirahatan, tapi kilometer 88 adalah tempat pemersatu bobotoh di perbatasan. Sampai jumpa di podcast selanjutnya minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batik Company Podcast. Jalan.